Hai, apa kabar? Masih sama Oki di sini, di Oki_Prasetyo27, channelnya YouTube, untuk berbagi apapun lah ya, untuk sahabat-sahabat tunanetra maupun teman-teman non-disabilitas dimanapun. Ya, hari ini lebih santai karena gue mencoba untuk satu list baru, yaitu tunanetra bicara soal sepak bola. Ya, sepak bola permainan atau olahraga yang disuka lebih banyak dibandingin penduduk dunia kali ya. Karena hampir semua orang suka sepak bola. Ya, walaupun ada yang enggak sih. Jadi 10 paling enggak cuma 1 atau 2 yang enggak lah. Gitu, selebihnya suka. Apalagi ada tambahannya gitu ya. Ya. Hari ini gue mencoba memberikan suatu review, atau bukan review ya, sebetulnya lebih ke ya sebelum pertandingan nanti malam ada satu pertandingan di mana tim yang gue dukung untuk bermain, itu Manchester United versus Southampton. Ya ini versi gue, sekali lagi ini versi gue, seorang tunanetra yang menonton bola, yang suka dengan klub Manchester United. Ya, di video ini juga mungkin akan gue selipin pemain-pemain MU yang gue suka, walaupun yang masih bergabung atau yang sudah pernah bergabung, tapi yang belum pernah bergabung gue nggak akan mention, nggak akan sebut atau nggak akan gue bahas. Dan pemain-pemain yang gue nggak suka ada di MU gitu. Terus ya sedikit mungkin rumor apa gitu ya, istilahnya pemain siapa saja yang diisukan dan apakah itu kan benar-benar terlaksana atau enggak gitu kan. Ya oke, untuk pertama nih game week berapa ya? Udah lumayan ya, 11 game itu MU kan 11 menang. Berarti 6 seri, 6 kalah. Kalau nggak salah itu, ke 39 kan poinnya. Ya, 11 menang, 6 seri, 6 kalah, 12 tambah 11, 23 game. Berarti ini game week ke-24 buat MU. Kita berada di posisi 6, kalau saya nggak salah cek tadi, di bawah Arsenal. Beda selisih gol sama Arsenal, lalu ada di 1 poin lebih sedikit dibandingin West Ham yang terakhir kita kalahin ya gitu. Sebentar, kita coba cek lagi apakah betul MU di posisi ke-6. Ya, betul. MU di posisi ke-6. Sebentar. Saya pakai aplikasi ini, teman-teman. Aplikasi ini namanya aplikasi Forza Football. Buat sahabat-sahabat tunanetra yang suka dengan sepak bola, suka dengan melihat pertandingan apapun jenis liganya ada di sini. Maupun itu Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, ada semua di sini. Dan ini akses, sekali lagi saya tidak sponsorin, tapi ini akses buat kita sebagai tunanetra, cukup akses dan cukup simpel penggunaannya juga. Dari sini kita bisa juga melihat apapun yang terjadi, mau ada pergantian pemain, pemberian kartu kuning apapun, kartu merah, terus tendangan yang kena mistar gawang, lalu pemain yang cedera, segala macam ada di sini. Statistiknya juga ada, total shoot-nya berapa, shot on goal-nya berapa, corner-nya berapa, ada semua gitu. Cuman yang nggak kelihatan banget ada create chances-nya berapa atau big chances-nya berapa, itu nggak masuk di sini. Tapi overall dengan ini saya bisa lihat MU sejauh ini bagaimana. Walaupun saya juga nonton di Mola, jadi saya kombinasi antara Mola dengan ini gitu. Oke.
Ya, MU formasinya nanti malam jam 7:30 ya. Itu akan sesuai prediktif yang dari dikasih sama Forza Football. Formasinya 4-2-3-1. Kembali ke 4-2-3-1 di mana belakang Mister Gawang tetap De Gea, nggak tergantikan selama 24 pertandingan di IPL mungkin ya, nggak tergantikan juga hampir 23 pertandingan yang udah lewat. Itu lalu di kanan ada Diego Dalot, terus duetnya Varane sama Maguire, terus di kiri ada Luxio, di tengah Pogba dan McTom, lalu di tiga tengah berikutnya ada Rashford, Bruno, Sancho. Depannya kemarin kita waktu lawan Burnley kan, depannya Cavani, ini sekarang depannya Ronaldo. Kalau saya lihat dari list prediktif ini, sebenarnya saya pengennya depan itu Rashford. Jadi kiri itu Elanga, kanan itu Sancho, depan Rashford. Iya, gambling sih, cuman apa ya, Rashford itu kan nomor 10 ya. Nomor 10 itu bebannya emang nggak kecil, nggak ringan gitu. Tapi gue pengen banget lihat Rashford tuh bisa dikasih istilahnya beban tanggung jawabnya untuk ngangkat tim, untuk ya selama ini dia kan nembak shootingnya juga nggak jelas gitu ya, kadang-kadang nggak lihat ada siapa di kanannya, ada siapa di kirinya, nggak mau lihat. Nah, kalau di depan kan dia menerima umpan tuh dari siapapun, dari Shaw atau dari Bruno atau dari Elanga atau dari Pogba atau Sancho gitu. Cuman ya emang gambling, cuman ya senang aja kalau lihat dia bisa ngambil responsibility itu gitu. Ya, namun kekurangannya adalah ketika Elanga, Sancho, dan Rashford dimainkan bersamaan dari menit awal, berarti di cadangan kita tua-tua semua tuh. Ada Cavani, ada Ronaldo, ada Matic, ada Mata, yang udah usianya di atas 30. Paling agak muda, ya Lingard, Jones itu ya so-so ya, AWB mungkin ada di bench. Terus ada Anderson, Eric Bailly belum bisa main, masih kalau yang dari aplikasi tersebut bilangnya masih COVID, sama kayak Fred juga, apakah betul atau enggak saya yang kurang tahu karena saya ngikutin berita juga. Oke, kalau dari pertemuan mereka, kita terakhir ketemu mereka di Liga IPL di Agustus tanggal 22 Agustus yang lalu. Kita seri 1-1. Kalau nggak salah di situ golnya Greenwood, kalau saya nggak salah ingat. Golnya Greenwood yang lagi masalah, yang lagi kasus. Ya, cuman ya sudah, terus musim lalu kita bisa menang 9-0. Iya, 9-0. Nggak salah kok. Lawan Southampton musim lalu bisa 9-0 di menjelang akhir musim 2019-2020 ya. Sorry, 2020-2021, maaf. Jadi dari 5 pertemuan terakhir kita menang 2 kali, seri 3 kali. Tapi ya dulu kita bisa lihat tuh sebelum zaman itu gitu ya, zaman kita masih MU masih jaya, masih ada di atas. Kita bisa lihat tuh pertandingan terakhir kita bagaimana, atau 5 pertandingan terakhir kita bagaimana. Kalau sekarang sih nggak. Saya udah nggak mau lihat lagi lah pertandingan terakhir kita itu bagaimana, karena MU ya MU gitu saat ini nggak bisa dipastikan akan 100% menang gitu. Cuman ya sudahlah ya, mau ngomong apa itu MU, like or dislike ya, lo tau lah lo kenapa suka MU dan lo tahu konsekuensinya gitu. Oke. Gue pengen MU menang, karena kalau MU menang, sebentar gue cek jadwal sekalian. Itu sebentar.
West Ham akan lawan Leicester besok malam. Jadi paling tidak MU menang, kita di posisi 4. Mereka di posisi 4. Kalau MU menang berarti poin kita 42. Kita ada di posisi 4 lagi. Jujur gue bukan nggak mau peduli, tapi gue nggak peduli juga sih sama yang misalkan kayak Arsenal atau itu lebih masih megang berapa pertandingan, don't care. Yang penting saat ini gitu loh, mau mereka masih megang 2 atau 3, sorry bukan cuma Arsenal ya, tim-timnya kayak Hotspur juga kan masih banyak pertandingan yang belum mereka mainkan gitu. Jadi nggak peduli lah mereka masih megang berapa gitu, cuman saat ini kalau MU menang ya hari ini, nanti malam MU menang, besok sampai jam 22.30 atau sampai jam 9 malam besok kita masih di posisi 4. Paling tidak itu gitu. Jadi buat gue ya udah pertandingan yang di depan mata aja, mau pertandingan yang belum dimainin ya nanti aja mikirnya gitu. Apakah ia akan menang semua kan belum tentu juga gitu kan. Jadi kalau MU menang hari ini, bukan kalau MU menang hari ini, posisi 4. Berapapun skornya. Mau 1-0 apa-apa, ya, yang penting menang. Gitu. Posisi 4 di tangan. Karena kalau seri, tetap posisi 5. Karena kita kalah produktif gol sama West Ham, kalau nggak salah. Gol kita terlalu banyak kebobolannya. Gitu. Itu untuk pertandingan. Mungkin formasi ya, tadi bicara formasi, saya pengennya depan ada Rashford, kiri Elanga, tengah Bruno, terus Sancho. Nah di belakang nih Varane, Maguire. Kalau saja Maguire bukan kapten ya. Saya nggak tahu apakah masih kapten atau nggak sih, gue nggak tahu. Cuman kalau saja Maguire bukan kapten, gue lebih suka lihat Lindelof sama Varane. Atau pilihan berikutnya adalah Varane sama Jones. Minimal apa ya, yang pemain ada di poros halang tuh bang obrolannya Bro Fuad sama siapa? Sorry kalau gue salah nyebut nama, Mang Ujang gitu ya. Itu Jones adalah salah 2, ada De Gea sama Jones yang masih punya nunjukin passionnya untuk main buat MU, logo yang ada di dada sebelah kiri gitu kan, logo masih pengen main untuk itu, jadi attitude-nya masih terjaga gitu. Jadi ya syukur-syukur dengan Jones bisa nampilin 1000% di lapangan, even dia ya harus ada sesuatu terjadi sama dia karena bikin cedera lagi, tapi minimal fighting-nya itu luar biasa gitu. Jadi kalau bicara ya duetnya pengennya Varane Lindelof atau Varane Jones. AWB banyak jadi cadangan musim ini, banyak dikasih kesempatan ke Dalot, eranya Ranić gitu ya. Nggak apa-apa juga, cuman ya AWB harus ningkatin juga kemampuan untuk serangannya, karena pertahanannya AWB oke banget buat saya sebagai seorang pencinta atau penikmat sepak bola dan Manchester United khususnya, AWB oke. Dan jangan dijual ya, gitu. Jangan dijual, please jangan dijual. Saya mention saya itu. Tapi sekali lagi ini versi saya, versi dari kacamata seorang tunanetra yang nonton bola, gitu ya. Oke, itu dulu deh untuk review atau untuk review sih. Sorry. Untuk sebelum pertandingan nanti malam 7:30 mungkin video ini akan publish sebelum itu. Lalu tadi saya bilang saya akan nyelipin pemain-pemain yang gue suka, yang gue nggak suka atau apapun gitu ya, pemain tentang MU selama ini, yang selama saya nonton. Saya tuh terakhir nonton MU, maksudnya bukan terakhir, saya nonton sebelum saya nonton lagi di musim ini, saya tuh terakhir di eranya
sebelum Fergie pensiun, berarti ya Evan Persie ya, berarti pas Fergie pensiun itu terakhir nonton. Karena ya karena saat itu saya sudah sangat-sangat menurun kondisi matanya, jadi agak sulit dan saya habis itu nggak nikmat lagi nonton di TV, nggak jelas lihatnya juga, jadi ya udahlah saya nggak nonton. Saya coba download aplikasi-aplikasi terkait sama skor sama segala macam. Jadi terakhir itu lalu nonton lagi musim kemarin dan lebihnya di musim ini. Bukan karena CR7 balik, tapi karena pengen lihat Sancho, pengen lihat Varane yang notabene digadang-gadang menjadi pembelian yang paling bagus, tapi mahal banget sih ya. Cuman dibilang bagus ya kita lihatlah gitu. Cuman menarik aja karena ya Ole juga ternyata olehnya di parkir gitu ya. Sekarang Rangnick juga banyak isu-isu juga yang nggak suka lah segala macam. Aduh, come on, profesional bukan harus lembek gitu. Dan apapun lah, jangan, saya sih nggak pernah percaya sama berita. Jadi ya udah nikmatin aja, kalau waktu MU main nonton, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi oke. Baik lagi ke pemain yang gue suka. Satu dulu deh, pemain yang gue yang gue suka, yang gue senang banget pas lihat dia gabung di MU. Atau dia istilahnya yang pernah gabung atau yang masih gabung ya. Gitu. Pemain ini bisa dibilang walaupun gue suka, tapi sebetulnya dia nggak terlalu berhasil juga di MU gitu, karena saat itu di tahun 2000-an itu Liga Inggris IPL khususnya Manchester United itu belum mengenal yang namanya mengatur serangan playmaker. Kalau menurut gue belum mengenal itu. Jadi kita dulu hanya 4 orang tengah kita tuh yang benar-benar solid, itu Ryan Giggs di kiri, di tengah kita punya Roy Keane sama Paul Scholes, di kanan kita punya David Beckham. Di mana di era itu masih zaman-zamannya kick and rush, terus crossing, long passing gitu kan. Crossing gitu, istilahnya dari Beckham maupun dari Giggs, umpan terobosan gitu. Tapi belum dikenal yang namanya, menurut gua belum dikenal namanya playmaker atau pengatur serangan yang menjaga tempo. Belum. Saat itu belum. Mungkin teman-teman ini pro kontra, tapi ya ini versi gua. Nggak apa-apa ya, ini versi gua. Dan ini video ini kan di YouTube gua, di channel Oki_Prasetyo27. Jadi ini versi gua. Menurut gua pemain ini emang nggak dibeli, emang bagus sih pembeliannya menurut gua. Untuk menambah daya serang, oke lah. Tapi bingung mau taruhnya di mana gitu. Taruh di defensif atau menjadi pelapisnya Roy Keane, susah juga. Roy Keane-nya terlalu sempurna waktu itu. Menjadi pelapisnya Paul Scholes agak berat. Menggantikan 2 tengah itu kan agak berat. Bahkan seorang Nicky Butt aja nggak bisa kan menggantikan 2 posisi tersebut gitu. Jarang sekali. Nicky Butt kan super sub kan gitu. Jadi agak sulit sih untuk masuk gitu, untuk menaruh dia di line up gitu. Pemain ini menggunakan nomor punggung 4 di tahun 2000-an itu dengan sponsornya yang ada di tengah jersey itu Vodafone, asal Argentina. Ya, ini pemain ini Juan Sebastian Veron. Gue yakin pasti pro kontra. Pasti ada yang bilang, itu memang gagal, bukan bla bla bla. It's okay, nggak apa-apa. Itu versi kalian, silakan. Versi gue suka sama pemain ini. Gue nggak tahu kenapa gue suka, cuma gue senang lihatnya. Bukan karena dia bisa ngangkat Lazio untuk jadi juara di
di Italia. Cuman lihat dia bermain itu menyenangkan buat saya gitu, buat gue itu menyenangkan karena ya influence gitu buat gue. Dia bisa nyetak gol juga, free kick-nya juga luar biasa juga. Cuman kan kalau free kick di MU masih ada Beckham ya, masih susah juga gitu kan. Nah, jadi secara ini sangat sulit untuk menaruh dia di manapun. Jadi kesannya gagal, bukan kesannya di MU juga berarti tidak berhasil, lalu dijual ke Chelsea dan Chelsea pun tidak terlalu berkembang juga gitu. Akhirnya sekarang nggak tahu, seingat gue dia udah pensiun saat ini, sudah gantung sepatu di Argentina kalau nggak salah terakhir. Gitu. Jadi itu pemain pertama gue yang gue mention di sini di YouTube ini yang gue suka dengan nomor punggung 4 gitu. Di era 2000 atau 2001 ya kalau nggak salah. Ya masih eranya SAF gitu. Ya, oke. Besok gue akan balik lagi dengan video hasil pertandingan nanti malam. Dan MU harus menang biar kita bisa masuk posisi 4 lagi. Karena ya jangan terlalu jauh-jauh amat lah ketinggalan dari Chelsea, Liverpool. Kalau sama City sama tetangga itu ya sudahlah ya, kita nggak bisa protes banyak karena kita udah ketinggalan jauh banget. Hampir berapa sama City ya? Di atas 15 poin masalah apa 19 poin. City itu kan 50 lebih tuh. Kemudian dia terakhir menang juga lawan mana Chris? City terakhir menang kemarin kan. Menang juga. Jadi ya sudah gitu. Kita tinggal berharap bisa masuk 4 besar. Gue tetap berharap masuk 4 besar. Jangan di bawah 4 besar. Dan satu terakhir sebelum gue tutup video ini, mention gue adalah, come on, ayolah kita panggil lagi yuk pemain muda kita yang dipinjamkan ke tim-tim lain kayak James Garner, Facundo Paristri, ya semualah pemain muda kita. Mereka layaklah untuk kasih kesempatan. Dan pemain-pemain di tim B kita juga baik yang lumayan, baik yang oke kan gitu. Dan gue pengen nanya ke teman-teman yang tahu gimana nasibnya tuh yang kita beli dari pemain muda yang kita ambil dari City yang katanya sudah mencetak lebih dari 300 gol. Coba yang tahu di komen ya. Gue pengen tahu deh dia sekarang di mana sih. Tapi kalau dari squad yang ada, ya pemain muda yang tersisa ada Hannibal, ada Soren Tyer, sorry kalau gue salah nyebut, terus ada Zidane Iqbal. Ya kasihlah mereka juga kesempatan untuk main. Itu enggak, ya mungkin nggak terlalu effort, nggak terlalu efek banget ya, nggak effort, nggak terlalu berpengaruh besar, tapi paling tidak untuk saat ini jam terbang lah yang harus diberikan. Itu kan kalau mereka nggak pernah dikasih kesempatan bermain, nggak punya jam terbang, ya mereka nggak akan pernah merasakan tekanan itu gitu. Oke, demikian aja sebelum pertandingan. Nanti malam jam 7:30 bagi yang mau nonton, yang enggak ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga nggak nonton MU. Cuman buat gue pribadi nonton MU ya sudah, gue santai, mau menang gue pasti suka, pasti senang banget kalau MU menang, mau seri, oh ya sudah, yang penting nunjukin kualitas dari tim, berjuang sampai 90 menit, nggak kehabisan bensin di tengah-tengah, karena selama ini kan MU kehabisan bensin. Oke? Ya, gitu aja. Oki pamit. Dan sampai ketemu di video selanjutnya tentang bola. Bye-bye.